Bismillah, Assalamualaikum Solihah. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Pertemuan kali ini Ibu akan bercerita tentang kisah Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, yang pertama kita akan membahas Abu Lahab. Paman Nabi yang hidup di masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman kepada risalah Islam dan dua lainnya kufur, bahkan menentang. 2 orang yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. 1 orang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya, namun ia tidak menerima agama Islam. Dia adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama terakhir ini kita kenal dengan Abu Lahab, dan Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran surat Al-Lahab karena ia menentang dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, seorang Quraisy, paman dari Rasul kita. Dia memiliki kedudukan tinggi di tengah kaumnya dan memiliki paras yang rupawan. Dia adalah tokoh Quraisy yang cerdas, pekerjaannya adalah seorang pedagang. Namun, semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan kepada Allah. Allah hinakan dia dengan mencatatnya sebagai manusia yang celaka. Allah catat dalam surat Al-Lahab yang akan dibaca hingga hari kiamat. Mengapa ia disebut Abu Lahab? Julukan dari Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah Abu Lahab. Lahab artinya api yang bergejolak, karena Abdul Uzza ketika marah, wajahnya berubah menjadi merah layaknya api. Dengan julukan inilah Al-Quran menyebutnya, bukan dengan nama aslinya. Istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil, nama yang tak seindah karakter aslinya. Ia diabadikan dalam surat Al-Masad atau Al-Lahab sebagai wanita pembawa kayu bakar. Perlakuannya amat buruk terhadap Rasulullah. Ia letakkan kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah di malam hari agar Nabi tersakiti. Ummu Jamil adalah wanita yang suka mengadu domba dan menyulut api permusuhan di tengah masyarakat. Ia memiliki kalung mahal dari permata. Allah gantikan kalung indah itu dengan tali dari api jahanam untuk mengikat lehernya di neraka. Abu Lahab mati 7 hari setelah perang Badar. Ia menderita bisul di sekujur tubuh. Selama 3 hari mayatnya terlantar. Tak seorang pun mau mendekatinya karena takut tertular penyakit. Keluarganya menggali lubang, kemudian mendorong tubuh Abu Lahab dengan kayu panjang hingga masuk ke lubang itu. Kemudian mereka lempari makamnya dengan batu hingga jasadnya tertimbun. Ia mati dengan seburuk-buruk kematian. Nah, sekarang Ibu akan bercerita tentang Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal adalah Amru bin Hisham. Ia termasuk orang yang terpandang di kalangan kabilah Quraisy. Namun, dia dikenal dengan Abu Jahal atau orang yang bodoh artinya ya. Padahal dia adalah salah seorang pembesar Quraisy yang pandai berkelahi, memainkan pedang, gagah berani, dan bertubuh kekar. Ia tahu akan kebenaran kenabian Nabi Muhammad, akan tetapi ia berpaling dan malah memusuhi Nabi. Oleh karena itu, ia dijuluki Abu Jahal. Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar." 2 Umar yang dimaksud adalah Umar bin Khattab dan Amru bin Hisham atau Abu Jahal. Ternyata Allah mengabulkan doa beliau dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Abu Jahal dikenal sangat benci kepada Nabi Muhammad. Dia senantiasa mengolok-olok Nabi. Di antara usaha Abu Jahal dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, melempari Nabi yang sedang sujud dengan kotoran unta, sehingga tubuh Nabi berlumuran kotoran unta. Bahkan,
Di waktu yang lain, ia hampir melempari batu besar pada saat Nabi sujud. Yang kedua, menghalangi Nabi untuk beribadah di sekeliling Ka'bah. Yang ketiga, mengumpulkan pemuda kafir Quraisy pilihan untuk membunuh Nabi. Abu Jahal akhirnya mati terbunuh ketika terjadi Perang Badar. Abu Jahal dibunuh oleh Mu'adz bin Amr al-Jamuh dan Mu'awadz bin Afra. Lalu, Rasulullah memberikan harta rampasan Abu Jahal kepada kedua anak muda tersebut. Demikian Sholihah, kisah tentang Abu Lahab dan Abu Jahal. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.